Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan presentasi dari kelompok 5 dengan judul Tenang Jiwa, Sehat Raga Lewat Sholat Malam. Tempat Masjid Al-Hikmah. Pemerannya Vivin sebagai perawat, Vena sebagai perawat, Dewi sebagai lansia, Farel lansia, Mael lansia, Daila juga sebagai lansia, lalu Indi narator. Tenang jiwa, sehat raga lewat sholat malam. Suasana masjid pagi hari. Pagi itu di Masjid Al-Hikmah, para lansia berkumpul untuk mengikuti penyuluhan kesehatan yang dibawakan oleh 2 perawat muda. Hari ini mereka membahas sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui, hormon kortisol dan sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan, saya dengan perawat Vivin beserta rekan saya Perawat Vena. Hari ini kita akan membahas tentang hormon kortisol. Apakah Bapak dan Ibu tahu apakah itu hormon kortisol? Tahu itu apa ya? Jangan itu yang bikin saya sering cemas ya. Nah, benar Pak Farel. Nah, itu yang bikin cemas. Nah, kortisol adalah salah satu hormon stres. Jika itu berlebihan, itu bisa menyebabkan kita cemas, susah tidur, bahkan kita gampang sekali lelah. Nah, itu gimana ya nuruninnya? Nah, kita akan membahas cara menurunkannya dengan cara yang paling indah, yaitu sholat malam. Setelah menjawab pertanyaan awal, perawat mulai menanyakan slide PowerPoint. Para lansia menyimak dengan penuh perhatian. Apa itu yang disebut hormon kortisol? Hormon kortisol adalah hormon yang diproduksi saat tubuh stres atau bisa juga disebut dengan hormon stres. Nah, hormon ini diperlukan dalam jumlah wajar untuk mengatur tekanan darah, memberi energi dan melawan infeksi. Nah, lalu apakah dampak kortisol yang berlebihan itu? Yang pertama bisa menyebabkan mudah cemas dan gelisah, lalu susah tidur, gampang lelah, tekanan darah naik, dan nafsu makan meningkat. Nah, ada beberapa cara alami supaya kita bisa menurunkan kortisol ini. Yang pertama ada tidur cukup. Nah, tubuh kita perlu dengan istirahat yang cukup. Jadi, dia akan rileks dan tidak mudah tegang. Kemudian ada olahraga ringan. Olahraga ringan ini untuk Bapak Ibu bisa seperti jalan pagi ataupun hanya supaya tubuh berkeringat saja. Kemudian yang ketiga adalah menghindari stres. Seperti tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dibikin ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga sholat malam atau tahajud. Nah, sholat malam ini bukan berarti mengurangi tidur kita. Namun pada jam ini itu tubuh kita bisa rileks jika kita melakukan ibadah. Kemudian apa sih sebenarnya terapi sholat malam ini? Nah, manfaat dari sholat malam ini adalah yang pertama membuat hati kita tenang, kemudian mengaktifkan hormon bahagia, dopamin atau serotonin, kemudian juga menurunkan tekanan darah, mengatur hormon kortisol dari yang tinggi lebih stabil, kemudian juga menenangkan sistem saraf. Nah, waktu yang terbaik itu kapan sih? Waktunya itu di sepertiga malam atau itu jam 3 sampai menjelang waktu subuh. Berapa rakaat yang diperlukan itu bisa cukup 2 atau mau lebih juga bisa ditambah sama witir. Nah, untuk Bapak Ibu supaya lebih mudah bisa bangun seperti apa sih? Seperti tidur lebih awal, biasanya jam 11, bisa tidur jam 9 malam. Kemudian kita niatkan sebelum tidur kalau kita mau sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian memasang alarm atau meminta orang terdekat kita untuk membantu kita bangun di jam tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak perlu lama, yang penting rutin dan juga ikhlas dari hati. Nah, sholat malam sendiri itu bukan hanya ibadah, tetapi juga terapi jiwa dan tubuh. Bangun sebentar untuk Allah dan Dia akan membangunkan tubuh kita dengan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit penjelasan mengenai hormon kortisol. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya sering susah tidur. Apakah itu karena hormon kortisol? Ya, kortisol.
Bisa jadi Pak Mail, biasanya itu bisa mengganggu tentang pikiran yang gelisah. Tapi nanti kalau Bapak sudah mulai membiasakan untuk sholat malam, itu bisa menurunkan hormon kortisol dan juga membantu Bapak cepat tidur. Tapi kalau misalnya kita capek, kita gimana bisa caranya sholat malam? Tidak harus lama Ibu, cukup bangun, terus sholatnya hanya 2 rakaat saja, setelah itu istighfar, dan itu akan lebih membuat kita jadi rileks walaupun itu hanya sebentar. Tapi kira sholat malam yang buat orang yang tadi bahasanya Jawa. Justru sholat malam itu obat Pak, untuk hati dan tubuh kita. Allah menjadikan sholat malam itu untuk menenangkan hati dan sains sudah membuktikannya. Para lansia tampak tersentuh. Mereka merasa sholat malam bukan lagi beban, tapi justru hadiah dari Allah untuk menyehatkan tubuh dan jiwa. Mari kita mulai malam ini, bangun tidur, bicara kepada Allah, lepaskan beban, insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih tenang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya hari ini. Semoga kita menjadi lebih tenang, sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya nak, baru kali ini saya tahu manfaat sholat malam secara medis. Ya, sama-sama. Sama-sama Ibu Bapak. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, itu saja sedikit penjelasan dari kami berdua. Semoga membantu Bapak Ibu untuk meringankan beban atau stres yang ada pada Bapak dan Ibu. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bapak. Terima kasih. Penyuluhan pun selesai. Para lansia pulang dengan semangat baru, semangat untuk menjaga kesehatan melalui sholat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.